Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih teman-teman. Yang kali ini berjudul Dipan Peninggalan Eyang Buyut. Cerita pada kali ini ditulis oleh Cerita Arwah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama dan daripada kita penasaran nih bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Afiza Nur Solihat adalah gadis berusia 19 tahun. Namun di usianya yang belia itu ternyata ia sudah pernah mengalami sebuah kejadian mistis yang tidak akan terlupakan. Semua itu berawal dari orang tua Ziza, yaitu panggilan Afiza, yang baru saja membeli dipan tua dari tetangganya yang bernama Holis. Banyak kejadian aneh yang Ziza alami saat ia menggunakan dipan tua tersebut, bahkan sampai membuat Ziza ini kesurupan. Setelah ditelusuri, ternyata dipan tua itu adalah peninggalan dari Eyang Buyut Holis. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya ya seperti biasa. Kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya ya teman-teman. Ibu Arum dan juga Pak Winarto adalah pasutri yang baru saja pindah ke kota Jember. Mereka juga membawa serta anak semata wayangnya, yaitu Afiza Nur Solihat yang masih berusia 19 tahun itu. Hijrahnya keluarga Pak Winarto ke kota Jember adalah karena tuntutan pekerjaan Pak Winarto sebagai kepala konstruksi yang sudah cukup tersohor di kota besar. Keluarga Pak Winarto saat pindahan rumah dari kota sebelumnya menuju kota Jember hanya membawa perlengkapan seadanya, ya seperti pakaian, alat bersih-bersih, dan juga sisa barang lainnya sengaja ditinggalkan di rumah lama yang sedang dikontrakan. Dan setibanya di kota Jember, mereka itu lalu menuju ke rumah dinas yang sudah dipersiapkan oleh Pak Safri. Pak Safri sendiri merupakan atasan dari Pak Winarto. Rumah dinas tersebut berada letaknya itu agak masuk ke dalam desa di kota Jember. Jadi dari alun-alun kota Jember ini masih ada sekitar 45 menitan sampai dengan 1 jam lagi menuju ke titik lokasi itu. Singkat ceritanya, setelah kurang lebih 2 bulan menempati rumah tersebut, keluarga Pak Winarto sudah mulai bisa akrab bertetangga dengan warga sekitar. Menurut Ziza dan juga sang ibunya, para tetangganya itu bahkan bersedia siap menolong kapanpun jika keluarga Pak Winarto ini membutuhkan pertolongan. Suatu ketika, rumah dinas Pak Winarto diketuk-ketuk oleh salah satu orang tetangganya yang bernama Pak Holis dan juga Bu Yati. "Assalamualaikum," ucap mereka berdua dari balik pintu pada kala itu. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Arum. Tanpa berbasa-basi, Bu Yati dan juga suaminya Pak Holis langsung mengutarakan niat kedatangan mereka ke rumah. Jadi gini Bu Arum, suami saya punya dipan tua tapi masih bagus untuk dipakai. Rencananya dipan tua itu karena tidak dipakai, mau dijual murah saja Bu. Barangkali Ibu Arum niat untuk membelinya, ucap Bu Yati membuka pembicaraan saat Bu Arum mendengar penawaran dipan itu. Sebenarnya Bu Arum sendiri ya antara perlu dan juga tidak perlu. Karena ia berpikir jika masa kontrak kerjanya suaminya di Jember habis, maka keluarganya akan segera kembali ke kota lama dan pastinya dipan itu tidak akan dibawa. Bu Arum, jadi gimana Bu? Kira-kira Ibu minat buat lihat barangnya dulu di rumah kami atau bagaimana? Tanya Pak Holis mengagetkan Bu Arum. Iya. Maaf Pak, saya jadi melamun. Boleh deh kalau begitu, coba lihat dulu Pak barangnya, jawab Bu Arum masih agak ragu. Dan saat Bu Arum sampai di rumah Pak Holis, Bu Arum cukup terkesima melihat dipan tua tersebut. Bahan dasar dipan itu terbuat dari pohon jati dan beberapa papan penyangga kasur terdiri dari beberapa batang kayu kokoh. "Ini Bu dipannya,"
Memang ukurannya hanya untuk satu orang. Ya barangkali bisa untuk anak ibu, ucap Pak Holis. Harganya berapa ya Pak? Tanya Ibu Arum tanpa banyak basa-basi. Ah, kami mah hari saja di ban ini 400.000 Bu. Ya hitung-hitung kami juga sedang perlulah seperti itu, jawab Bu Yati. Dan kemudian, oh jadi gini, saya kan cuma ada ya pegang uang 300.000 doang Pak. Gimana kalau saya bayarinya 300.000 saja? Toh sebenarnya saya juga nggak begitu perlu dipan, ucap Bu Arum menegaskan. Pak Holis dan juga istrinya saling pandang dan juga berbisik. Tidak lama kemudian mereka pun menganggukkan kepalanya, tanda mereka setuju dengan harga yang diberikan oleh Bu Arum. Nah, pada kala itu setelah deal harga, dipan tersebut kemudian dibawa ke rumah Ibu Arum oleh Pak Holis serta 4 orang lainnya dan langsung disimpan di kamar milik Ziza. Hei Ziza, sekarang kamu tidurnya sudah di atas dipan nak. Tadi kebetulan ibu beli ini harganya murah loh, ucap Bu Arum kepada Ziza. Wah, sudah ada dipan baru ya Bu? Alhamdulillah. Oh ya Bu, Ziza mau pamit tidur siang dulu ya Bu. Ziza capek, barusan habis pulang main sama si Uti, jawab Ziza yang langsung menuju ke kamar tidurnya. Ziza segera merebahkan badannya di atas dipan tua itu dan langsung memejamkan mata. Baru saja Ziza ini merebahkan tubuhnya, Ziza kemudian merasa jika dipan tersebut bergoyang-goyang keras seperti ada gempa bumi. Ya sontak saja Ziza berteriak dan berlari ketakutan. Bu, ibu, gempa Bu, gempa. Ada gempa Bu, teriak Ziza seperti itu. Loh, gempa? Mana ada gempa? Ibu gak ngerasa ada gempa kok nak, jawab Ibu Arum. Ibu Arum segera menenangkan anaknya itu jika memang semuanya benar-benar baik-baik saja. Rupanya hal tersebut merupakan awal dari mimpi buruk yang akan dialami oleh Ziza. Tepat di malam hari saat Ziza sedang tertidur lelap, Ziza ini merasa tubuhnya seperti terangkat atau melayang. Karena mata Ziza yang benar-benar masih mengantuk dan sulit untuk dibuka, Ziza hanya bisa membiarkan tubuhnya itu terangkat. Saat pagi hari dirinya itu terbangun, Ziza kemudian benar-benar terkejut karena posisi tubuh Ziza kini ada di bawah dipan. Kalau aku jatuh dari atas, pasti tubuhku sakit, tapi kok ini aku gak ngerasa ada yang sakit ya? Apa karena semalam aku merasa tubuhku melayang? Tanya Ziza dalam hati. Ziza masih mencoba mengabaikan perasaannya sampai pada akhirnya saat Ziza tidur di atas dipan itu lagi, ia kini dimimpikan didatangi oleh puluhan pocong. Pocong-pocong tersebut melihat Ziza dengan wajah yang marah. Tubuh Ziza bahkan seperti sulit untuk bergerak. Mulutnya terkunci dan Ziza hanya bisa terus-menerus berdoa dalam hatinya. Begitu Ziza terbangun dari mimpinya itu, Ziza merasa tubuhnya itu begitu sangat lemas dengan keringat yang sangat bercucuran. Bu, Ziza kenapa ya Bu? Kok merasa seperti gak nyaman tidur di atas dipan itu Bu? Buka pembicaraan Ziza di pagi hari dengan Bu Arum. Masa sih nak? Mungkin cuma perasaan kamu saja nak. Oh ya, sebenarnya sih tadinya itu, ya ibu juga memang mau menolak penawaran dipan itu. Ya tapi kamu tahu kan yang menawari Pak Holis. Pak Holis selama kita di sini kan sudah banyak membantu kita loh nak. Jadi ya apa salahnya kalau kita ini membantu Pak Holis juga yang sedang membutuhkan bantuan, jawab Bu Arum. Ziza hanya bisa menelan ludah. Sulit sekali rasanya membuat ibunya itu percaya jika ada hal lain yang benar-benar membuat Ziza tidak nyaman, apalagi erat hubungannya dengan makhluk tidak kasat mata. Hari-hari Ziza kini bagaikan seperti di neraka. Setiap kali Ziza tidur di atas dipan tersebut, ya tubuhnya berasa melayang dan di keesokan harinya selalu saja ada di bawah tempat tidur itu. Aneh sekali. Selain itu juga ia kerap kali mimpi repan didatangi puluhan pocong, dan yang paling mengejutkan bagi Ziza adalah saat Ziza sedang bersolek di depan kaca rias yang posisinya berada bersebelahan dengan dipan tua itu.
Ia sekilas melihat dengan ujung matanya ada sosok kakek-kakek duduk dengan punggung membungkuk. Ya sontak saja Sisa ini terkejut bukan main dan langsung menatap ke arah kakek tersebut, namun bayangan kakek itu sudah menghilang. Bu, Sisa benar-benar gak nyaman bu. Dipan itu ada di kamar Sisa. Pokoknya Sisa gak mau tahu, gak mau tidur di kamar itu lagi. Rengek Sisa kepada Ibu Arum. Gak nyaman kenapa sih Sisa? Wajar aja nak. Kamu kan mungkin gak terbiasa tidur di atas dipan. Ya pasti kan sering ada bunyi-bunyian kalau kamu bergerak-gerak. Terka Bu Arum. Duh, bukan masalah itu loh bu. Tapi setiap Sisa tidur pasti besok paginya tubuh Sisa sudah ada di bawah dipan itu. Dan itu gak terjadi cuma sekali dua kali, tapi hampir setiap hari bu. Belum lagi Sisa sering dimimpiin seram bu. Begitulah ceroso Sisa. Ya sudah, makanya sebelum tidur kamu berdoa dulu nak. Lagian mana ada sih hal-hal yang aneh. Ngaco aja kamu itu, sahut Ibu Arum seolah acuh dengan perkara itu. Pokoknya bu, malam ini Sisa mau tidur di ruang TV saja. Bodoh amat deh dikerumutin nyamuk atau bagaimana. Begitulah bentaknya. Di malam hari saat semua suasana telah hening, Sisa mulai memejamkan matanya tidur di ruang TV. Baru saja Sisa mau terlelap, ia mendengar suara dipan dari kamarnya tersebut, seperti ada orang yang sedang tidur di sana. Awalnya Sisa mencoba untuk mengabaikan suara-suara itu, namun lama-kelamaan suara itu makin jelas terdengar. Ia terdengar oleh Sisa pada kala itu, bahkan sampai Sisa ini terbangun dan melihat ke dalam kamarnya. Begitu pintu kamar dibuka, Sisa ini benar-benar terkejut melihat sesosok pocong yang sedang tidur di atas dipan kasur itu. Seketika Sisa langsung pingsan tidak sadarkan diri. Sisa, bangun nak, bangun. Kok kamu tidur di depan pintu kamar sih nak? Bangun, tanya sang ayah. Sisa langsung terkejut bukan main. Ia mengingat kembali jika semalam itu ia melihat sosok pocong yang berbaring di atas dipan. Sisa mulai menangis dan kembali merengek kepada ibunya itu. Bu, Sisa gak mau ada dipan itu di kamar Sisa. Pokoknya Sisa itu gak mau bu, rengeknya. Ah sudahlah bu, apa salahnya kan jika dipan itu dikembalikan saja kepada Pak Holis? Tanya Pak Winarto. Aduh pak, kalau ibu kembalikan dipan itu ke Pak Holis kan jadi gak enak. Takutnya Pak Holis dan istrinya jadi tersinggung, jawab Bu Arum ragu. Mendengar pernyataan istrinya tersebut, Pak Winarto tidak bisa lagi membantah. Ia dan juga istrinya hanya bisa sekali lagi meyakinkan sang anak semata wayangnya itu jika semua yang dirasakannya hanyalah sebuah ilusi. 2 minggu setelahnya, Sisa kemudian sakit secara tidak wajar. Tubuhnya seringkali mengejang seperti orang dengan penyakit epilepsi. Mata Sisa mendelik putih semua dan suhu tubuhnya pun langsung meningkat drastis. Sisa pernah beberapa kali dibawa ke dokter, tapi begitu diperiksa diagnosis dokter satu dan juga dokter yang lainnya, ya selalu berbeda-beda. Berkali-kali Sisa meminum obat-obatan dari dokter, tapi nyatanya setiap pukul 6 sore dan menjelang dini hari, penyakit Sisa sering kali muncul kembali. Sisa kini enggan berbicara apapun itu, apa yang ia rasakan juga kepada ibu dan juga ayahnya. Ia menilai percuma saja jika ia bercerita, pasti mereka tidak akan percaya. Sebelum Sisa mengalami sakit yang misterius itu, sebenarnya Sisa diberi firasat mimpi. Dalam mimpi Sisa tersebut, dia didatangi sosok kakek-kakek, namun tubuhnya itu dibalut dengan kain kafan. Kakek tersebut meminta Sisa untuk memulangkan dipan itu kepada pemilik lama. Jika tidak segera dipulangkan, maka Sisa akan merasakan akibatnya. Sisa kemudian menutup rapat-rapat peristiwa mimpi itu, sampai-sampai tubuh Sisa yang sudah melemah sering kali mengalami kesurupan. Ketika Sisa sedang kesurupan, ia selalu berteriak-teriak, mulai. Itu artinya pulang ya teman-teman. Melihat keadaan Sisa yang semakin memprihatinkan, kini Bu Arum dan juga Pak Winarto pun memutuskan untuk memanggil kembali Pak Holis.
Mereka kini percaya jika mungkin saja sakit misterius Sisa ini dan juga keadaan Sisa yang sedang sakit-sakitan itu ada hubungannya dengan dipan tua milik Pak Holis. Begini Pak Holis, sebenarnya maksud dan juga tujuan kami memanggil Pak Holis adalah masalah mengenai dipan tua yang tempo hari sudah dibeli oleh istri saya. Di awal pertama dipakai oleh anak kami Sisa sudah merasakan ada hal yang lain, bahkan sampai dengan hari ini. Ya, kalau boleh tahu, apa dipan itu mempunyai cerita lain, Pak? Tanya Pak Winarto. Loh, maksudnya gimana ya, Pak? Saya masih belum mudeng dengan pembicaraan Bapak, ucap Pak Holis. Bu Arum lalu menceritakan ulang secara detail rentetan demi rentetan kejadian yang dialami oleh Sisa. Bu Arum serta suaminya kemudian terus mendesak Pak Holis untuk menceritakan bagaimana sebenarnya cerita asal-usul dipan tersebut. Ada asap, tidak mungkin kalau gak ada apinya Pak Holis. Kami menduga ini pasti ada kaitannya dengan dipan tua itu. Sekarang, kami cuma mau kejujuran dari Pak Holis mengenai asal-usul dipan tersebut, ucap Pak Winarto dengan tegas. Pak Holis kemudian menghela nafas dan perlahan menjawab cecaran pertanyaan dari Ibu Arum dan suaminya. Maaf ya Pak, tapi selama dipan itu ada di rumah, tidak pernah tuh ada kejadian-kejadian aneh yang kami rasakan. Oh ya, mengenai asal-usul dipan yang juga Bapak dan Ibu pertanyakan, sebenarnya dipan tersebut memanglah dipan peninggalan milik eyang buyut saya dahulu. Pak Holis kemudian menceritakan secara rinci jika dahulu eyang buyutnya merupakan seorang pengrajin kayu di kampung. Sang eyang buyut memang sering mengambil kayu-kayu di dalam hutan untuk dibuat dipan atau peralatan seperti meja maupun kursi. Tidak sampai di situ penjelasannya, Pak Holis pun menambahkan jika mungkin saja sekumpulan pocong yang ada di dalam mimpi Sisa ada keterkaitannya ketika dahulu sang eyang buyut pernah membuatkan sebuah keranda jenazah dari kayu. Namun, seiring perkembangan zaman, keranda jenazah kayu yang dibuat oleh eyang buyutnya sudah ditinggalkan dan diganti dengan keranda jenazah yang jauh lebih ringan. Eyang buyut yang merasa sayang jika kayu-kayu keranda jenazah itu akan dibiarkan begitu saja, ia lalu berinisiatif menjadikan beberapa potong kayu keranda jenazah itu untuk dibuat penyangga kasur dipan. Pak Holis pun kemudian berkilah jika dipan itu sepeninggalan sang eyang buyut digunakan oleh neneknya dan kemudian ia pakai. Tapi karena ukuran dipan itu yang terlalu sempit untuk dipakai dua orang, akhirnya Pak Holis memutuskan untuk menjual dipan itu saja. Ya sudah, tidak apa-apa, Bu, Pak. Jika mau dipan tersebut saya bawa pulang lagi ya, mungkin besok saya akan ambil di rumah Bapak atau Ibu. Ya, ucap Pak Holis seperti itu. Sebelum pulang, Pak Holis ini sempat memberikan kembali uang 300.000 kepada Bu Arum. Tetapi Bu Arum ini menolak. Sudahlah Pak Holis, tidak perlu diganti. Saya cuma ingin secepatnya dipan itu dibawa lagi saja. Kalau dari awal saya tahu rupanya dipan tua itu bekas kayu keranda jenazah, ya mungkin saya tidak akan jadi membelinya, ucap Bu Arum agak serius dan juga agak ketus pada kala itu. Keesokan harinya dipan tersebut kembali dibawa oleh Pak Holis dan beberapa orang lainnya tentunya. Sesudah dipan itu dipindahkan secara ajaib, Sisa yang biasanya setiap jam 6 sore dan juga menjelang dini hari mengalami kejang-kejang, ia sudah tidak pernah lagi sakit-sakitan. Dan pada akhirnya Sisa pun mengaku dirinya sudah tidak pernah lagi merasakan ada hal-hal yang aneh seperti yang dia rasakan, ya seperti kerasukan atau bahkan dimimpikan rep-rep pada kala itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian cerita pada video kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like serta share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa juga nih untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini
Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman. Ya, yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh tentunya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.